Cerita dimulai dengan Ayah, perias jenazah. Suatu hari, saat mengurus jenazah, ia menemukan jam tangan mewah di pergelangan tangan almarhum. Tergoda uang, ia berniat mengambilnya. Namun, saat melepas jam itu, kain penutup wajah jenazah tiba-tiba terbang. Ayah terkejut dan menoleh, melihat sepasang mata yang telah kehilangan cahaya. Mata itu membelalak lebar, menatapnya tajam tanpa berkedip. Suami Ayah, Aguang, menjual tanah terakhir keluarga demi melunasi utang judi istrinya. Saat pembeli dan ahli Feng Shui datang meninjau, hal aneh terjadi. Sang master menusukkan pedang kayu, tapi tanah tak bergeming. Malah terdengar suara aneh dari dalam, yang membuatnya curiga. Ia menunduk, mendengarkan saksama. Tiba-tiba, seekor ular merayap keluar. Merasa janggal, sang master menusukkan belati lebih dalam, lalu mengecek kompas. Jarumnya berputar liar dan burung-burung beterbangan. Ia menegaskan ada peti mati penuh dendam terkubur di bawah. Guna mencegah bahaya, ia segera membongkar makam untuk dipindahkan sesuai aturan. Saat upacara, ia mencari orang bersio babi untuk memecah peti kayu sesuai adat Vietnam. Setelah bambu dipukul 3 kali, makam pun digali. Tak lama, muncul peti mati terlilit rantai besi. Saat diangkat, hawa dingin menusuk tulang terasa. Anehnya, batang pengangkat tiba-tiba patah hingga peti jatuh kembali ke lubang dengan keras dan terhempas. Feng Shui bilang ini sial besar. Wajah sang ahli memucat. Katanya, hari ini kurang baik, peti yang digali tak boleh langsung dikubur lagi. Satu-satunya cara, titipkan di rumah Aguang sambil menunggu hari baik. Aguang terpaksa setuju. Tapi saat pulang, mobil rusak, rodanya patah dan mengenai kaki warga. Mending sakit sebentar daripada lama. Melihat temannya kesakitan, Ah Chai langsung nekat mencabut roda itu. Sang ahli merasa masalah ini serius, tapi ia memilih diam. Tak lama, peti aneh itu dibawa ke rumah Ah Guang. Mereka menarik rantai besi, lalu mencungkil tutupnya. Begitu terbuka, bau busuk menyengat keluar. Namun isinya bukan mayat, melainkan boneka kayu detail. Anehnya, boneka itu penuh emas perak, dan sisi peti ditempeli jimat misterius seolah menyegel sesuatu. Melihat harta itu, mata warga desa pun membelalak. Mata mereka membelalak, tapi ahli memperingatkan jimat itu penahan mayat, jadi jangan disentuh. Meski begitu, Ah Chai tetap serakah. Ia mengincar kalung boneka kayu itu, sementara Ah Qiang juga tergiur uang. Malam tiba, Ah Chai menyelinap ke kamar mayat, menggeser peti, dan mengambil kalung itu. Tiba-tiba, boneka kayu bergerak sedikit. Ah Chai ketakutan dan langsung kabur. Tanpa disadari, aksi Ah Chai dilihat Ah Qiang yang juga mengincar kalung itu. Besoknya, Ah Chai membawa kalung tersebut ke bos judi. Setelah diperiksa, bos menaksir harganya 2,5 juta. Ah Chai pun berniat melipat gandakan uang itu. Namun, tiba-tiba bayangan hitam melintas di pojok ruangan, yang ia anggap cuma sisa ketakutan semalam. Namun saat menoleh, sosok itu sudah berdiri di belakangnya. Ah Chai ketakutan, ia segera mengambil kalung itu dan bergegas pulang. Tak lama kemudian, ia sampai di jembatan gantung. Suasana sunyi di sekitarnya terasa sangat menyeramkan. Tiba-tiba, jembatan itu berguncang hebat. Saat hendak berlari, sosok itu muncul lagi di depannya. Ia begitu terkejut hingga hanya bisa terpaku di tempat. Dalam sekejap mata, sosok itu tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Setelah itu, tubuh Ah Chai seperti kehilangan kendali dan memanjat tali pengaman jembatan gantung, lalu terjun langsung ke dasar sungai yang dingin. Keesokan paginya, kabar kematian Ah Chai pun menyebar di desa. Para penduduk desa mengira ia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke sungai hingga tenggelam. Sementara itu, Ah Qiang yang melihat kejadian itu tetap saja memikirkan kalung tersebut. Maka, malam harinya, Ah Qiang diam-diam pergi ke kamar mayat dan mulai meraba-raba tubuh Ah Chai. Akhirnya, ia menemukan harta yang selama ini ia idam-idamkan di tangannya. Namun, tepat saat Ah Qiang hendak mengambil kalung itu, tiba-tiba angin aneh yang menyeramkan bertiup masuk ke kamar mayat. Ketika ia kembali melihat Ah Chai yang sudah mati itu pun langsung membuka matanya. Ah Qiang begitu ketakutan melihat pemandangan itu. Namun ia tetap membawa pulang kalung itu dan menyembunyikannya di celah lemari. Ia pikir nanti kalung itu akan dijual dengan harga yang sangat bagus. Tanpa disadari, ini akan membawa bencana besar bagi keluarganya. Malamnya, istri Ah Qiang membuka laci dan menemukan kalung yang tersembunyi di dalamnya. Mengira itu hadiah dari suaminya, ia langsung memakainya. Tiba-tiba, muncul sepasang tangan hantu yang mengerikan di belakangnya.
Malam itu, Akyang yang mabuk pulang dan melihat pemandangan di depannya. Ia langsung tersadar karena takut. Ia memeluk jenazah istrinya sambil menangis. Esoknya, saat ayah sang pemulasara merapikan penampilan istri Akyang, ia menemukan kejanggalan mengerikan. Ibu jari almarhumah terpelintir secara tidak wajar, dan meski ayah sudah sekuat tenaga, ia tetap tidak bisa meluruskannya. Lebih ngeri lagi saat tangannya gemetar memastikan kematiannya. Dua hari usai pemakaman istrinya, Akyang sadar masalah ini serius, lalu menemui ayah untuk mengembalikan kalung itu. Karena ditemukan di makam leluhur, kalung itu harus dikembalikan. Malamnya, ayah ingin ke pasar malam bersama suaminya, Aguang. Usai berdandan rapi, ia mengenakan kalung itu. Tanpa disadari, tindakan ini awal segalanya. Ayah menghadapi konsekuensi hidup yang menyakitkan. Di pasar malam, ia dan suaminya mengunjungi sebuah toko. Saat duduk minum teh, ia melihat sosok hitam di kejauhan. Hal itu membuatnya ketakutan hingga menjatuhkan cangkirnya. Ia pun ke kamar mandi untuk membersihkan bajunya. Usai membersihkan baju, kejadian aneh terjadi. Pintu kamar mandi tak bisa dibuka meski ia mencoba sekuat tenaga. Saat panik berteriak minta tolong, pintu kamar terbuka sendiri. Tak lama, ia melihat bayangan tadi menggendong anaknya di tengah kerumunan. Takut anaknya terluka, ayah mengikuti mereka ke tempat sepi, tak berpenghuni. Tiba-tiba, sosok itu berhenti lalu melompat ke lereng membawa anak itu. Karena sudah lama tidak melihat istrinya, suaminya, Aguang mulai mencarinya. Saat itu, seorang warga desa datang dan barulah Aguang tahu bahwa istrinya sudah mengalami kecelakaan. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahu Aguang bahwa istrinya telah meninggal dunia. Mendengar kabar duka sebesar itu, Aguang sangat terpukul dan menyesal karena merasa tidak menjaga istrinya dengan baik. Sehingga tragedi ini pun terjadi. Keluarga kecil yang tadinya bahagia kini harus terpisah selamanya antara dunia dan akhirat. Malam itu juga, tiba-tiba hujan deras turun dari langit dan tubuh ayah juga mulai mengalami perubahan. Usai mengurus surat jenazah, Aguang mendapati jasad istrinya hilang. Saat bingung, tiba-tiba sosok yang ia kenal melintas di jendela. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengejarnya hingga sampai ke rumahnya sendiri. Di dalam, kegelapan begitu pekat dan menyesakkan. Saat mengamati dari pintu, tiba-tiba ia sadar ada sosok berdiri di belakangnya. Melihat istrinya sendiri, Aguang tak merasa bahagia, malah merasa aneh. Seperti biasa, Akyang memasak makanan kesukaan istrinya. Namun kali ini, istrinya tampak tak puas. Ia mengendus makanan, berdiri, menggebrak meja, lalu pingsan. Kejadian itu tak berhenti di situ. Besok paginya, saat Aguang masuk ke dapur, Aguang terpaku. Ayah berjongkok melahap daging mentah dengan darah menetes di mulutnya. Saat menoleh, matanya merah aneh. Aguang mundur ketakutan. Istrinya tampak rakus bak binatang buas. Besoknya, Aguang menemui master terkenal untuk bertanya soal fenomena jiwa kembali ke tubuh mati. Dulu, tragedi mengerikan terjadi di desa itu. Seorang ibu yang berduka mencoba ilmu hitam demi menghidupkan kembali anaknya. Warga menganggapnya sesat lalu membakarnya hidup-hidup. Kutukannya pun tersegel dalam peti mati. Hingga akhirnya ayah membukanya dan melepaskan roh jahat di dalamnya. Ternyata kalung emas itu adalah media bagi roh jahat untuk merasuki seseorang. Aguang lalu bertanya bagaimana cara mengenali orang yang dirasuki. Master menjelaskan, tandanya ada bau busuk dan berjalan jinjit serta bergerak perlahan seperti merayap. Mendengar itu, seluruh tubuh Aguang langsung merinding. Di rumah, ia melihat istrinya tampak normal bersama anak mereka dan merasa mungkin ia terlalu khawatir. Namun, saat ia melihat ke arah kaki istrinya, gerakan istrinya persis gambaran sang master. Kali ini, ia yakin istrinya dirasuki iblis. Malamnya, Aguang terbangun dari mimpi buruk dan sadar anaknya diranjang hilang. Ia panik mencari kemana-mana. Sementara itu, ayah yang dirasuki sedang ritual demi membangkitkan anaknya. Ia belum bertindak sebelumnya karena waktunya belum tiba. Saat mantra dibaca, kawanan kelelawar melintas. Ia mudah menangkap seekor. Untung Aguang tiba tepat waktu. Demi hentikan ritual iblis, Aguang memungut kayu dan memukul punggungnya keras-keras.
Saat kritis, sang master tiba. Ia menyuruh Aguang membawa anak itu pergi, lalu dia tinggal melawan iblis itu. Itu adalah roh jahat liar. Sementara itu, Aguang dan putranya bersembunyi di rumah berperangkap menunggu kedatangan iblis. Saat mendekati anaknya, iblis itu justru terjebak perangkap hewan buatan Aguang. Iblis itu meraung kesakitan, namun tak bisa lepas meski terus berontak. Aguang pun mengikatnya di tiang kayu, berniat membakarnya kembali untuk mengirimnya ke alam baka. Sayangnya, hujan deras tiba-tiba turun. Saat Aguang menoleh ke tiang, iblis itu sudah lenyap. Ia pun segera masuk, membawa anaknya keluar, lalu sembunyi di gubuk kecil. Tak lama, iblis itu muncul lagi mengincar anaknya. Aguang menyambar kabel listrik dan melilit leher iblis itu. Namun kalah tenaga, ia terlempar jauh lalu pingsan. Saat itu, petir menyambar tiang listrik, mengalirkan arus melalui kabel hingga melumpuhkan iblis itu. Namun cerita tidak berakhir sampai di sini. Dalam adegan tersebut, Aguang ternyata tercekik erat oleh tali dan tergantung di udara. Untung saja, saat itu bibinya tiba tepat waktu, sehingga ia berhasil lolos dari bahaya maut. Namun tak lama kemudian, Aguang terus-menerus menyebut nama istri dan anaknya yang belum lahir. Melihat Aguang yang tampak seperti orang gila di depan matanya, pamannya pun menamparnya dengan keras. Ternyata, semua ini adalah ulah Aguang sendiri. Semua ini cuma khayalannya. Karena judi, Aguang kehilangan hartanya. Demi melunasi utang, istrinya terpaksa menjual rumah. Usai kehilangan segalanya, mereka pulang ke desa untuk hidup baru. Namun di jalan, mereka kecelakaan mobil parah. Istri dan calon bayinya meninggal di tempat. Aguang tak terima kenyataan, hingga mentalnya hancur. Ia membongkar peti mati istrinya, berkhayal bisa hidup normal bersama jasad istrinya. Dalam seluruh peristiwa ini, meskipun Aguang selamat, dunia batinnya sudah hancur total. Ia terjebak dalam obsesi menakutkan yang ia ciptakan sendiri, dan selamanya tak bisa lepas darinya.